Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, bacalah surah pendek ini selesai berwudu, karena pahalanya sangat besar sekali, yaitu setara ibadah selama 50 tahun. Sahabatku yang dirahmati Allah, dibaca satu kali pahalanya senilai ibadah 50 tahun ibadah. Inilah keutamaan surah pendek yang terdapat dalam Al-Quran. Setiap ayat dalam kitab suci Al-Quran memiliki keutamaannya. Termasuk surah pendek dalam juz amma yang jika dibaca setelah berwudu maka pahalanya setara ibadah selama 50 tahun. Yaitu surat yang dimaksudkan yaitu surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar yang berarti kemuliaan adalah surah ke-97 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar terdiri atas 5 ayat dan termasuk golongan Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surah Al-Qadar diturunkan setelah surah Abasa dan dinamai Al-Qadar atau kemuliaan yang diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama di surah ini. Menurut para mufassir, kitab Al-Quran mulai diturunkan pada Lailatul Qadar, meski tiada kata Al-Quran dalam keseluruhan surah ini. Pada ayat keempat dikatakan bahwa Lailatul Qadar, para malaikat beserta Al-Ruh hadir ke dunia untuk mengatur berbagai urusan. Penentuan kapan terjadinya Lailatul Qadar di bulan Ramadan masih sering diperselisihkan oleh berbagai mazhab. Adapun keutamaan dari surah Al-Qadar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Yang pertama, Rasulullah SAW yang bersabda yang bermaksud, barang siapa membaca surah Al-Qadar satu kali selepas berwudu, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala untuknya seperti beribadah selama 50 tahun. Sekiranya ia membaca 2 kali, pahalanya ialah seperti pahala yang diberi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya ia membaca 3 kali, ganjarannya ialah dibuka semua pintu-pintu surga dan boleh memilih pintu yang mana ia ingin masuk dengan tanpa dihisab dan diazab. Kemudian yang kedua, Imam Muhammad Al-Baqir berkata, tidak ada seorang pun hamba yang membaca surah Al-Qadar 7 kali sesudah salat subuh, kecuali para malaikat bersolawat kepadanya 70 salawat dan mencurahkan rahmat kepadanya 70 rahmat. Kemudian yang ketiga, untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah, bacalah 141 kali dan berdoa, insya Allah akan terkabul. Suatu ketika Al-Faqih Al-Imam Al-Walili Al-Kabir Ahmad Ibnu Ujair didatang seorang fakir, disampaikannya kisah kefakirannya itu kepada Al-Faqih. Lalu beliau diperintahkan membaca sebanyak mungkin surah Al-Qadar. Kemudian yang keempat, Imam Ja'far As-Siddiq berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar dalam salat fardunya, malaikat memanggilnya, wahai hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu, maka mulailah amalmu yang baru. Kemudian yang kelima, mereka yang membaca surah ini 10 kali, maka akan terhapuslah 1000 dosanya. Kemudian yang keenam, Imam Ali Ar-Ridha berkata, barang siapa yang berziarah ke kubur saudaranya yang seiman, kemudian ia meletakkan tangannya pada kuburannya sambil membaca surah Al-Qadar 7 kali, Allah menjamin baginya keamanan dari ketakutan yang paling besar. Kemudian yang ketujuh, khasiat surah Al-Qadar yang sudah pernah diuji adalah barang siapa yang berwirid surah Al-Qadar, maka menjadi lembut hatinya dan menjadi khusyuk terhadap Tuhannya dengan jalan bertekun melakukan taat kepadanya. Kemudian yang keselanjutnya, mengaji surah Al-Qadar, niscaya dianugerahi Allah pahalanya orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian faedah surah Al-Qadar, apabila bertepatan dengan turunnya hujan, baca 100 kali,
lalu berdoa dengan suatu yang baik berkenaan dengan urusan dunia maupun akhirat, maka akan dikabulkan doanya dengan segera. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang membaca dan mengamalkan surah ini, dimudahkan baginya untuk menunaikan salat tahajud dan senantiasa mendapat kejayaan dalam setiap pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mereka yang mengamalkan membaca hingga menjadi wirid akan dipandang hebat dan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar pada ubun-ubun anaknya atau istrinya sambil memegang dengan tangannya sekali, Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak dan istrinya melakukan perkara-perkara yang ia sukai. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar dan surah Al-Ikhlas pada telinga bayi yang baru lahir, maka selama umurnya terhindar dari zina dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar 3 kali sehabis sembahyang maghrib dan subuh sebelum beranjak lalu berdoa, maka dibangun antara dia dan iblis sebuah benteng seperti benteng pembendung Yajud dan Ma'jud. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya kegunaan surah Al-Qadar. Bacalah surah ini jika hendak keluar dari rumah, insya Allah akan pulang dengan selamat. Baca ketika menaiki kendaraan, maka akan selalu dalam keselamatan ketika di atasnya dan ketika turun. Subhanallah, sungguh banyak dan luar biasa manfaat dari surah pendek ini. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.